Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Nurul Izzah dengan nomor pokok mahasiswa 205020046 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori-teori pembangunan. Saya mengelompokkan teori pembangunan ke dalam 4 kategori, yaitu teori pertumbuhan linear, teori perubahan struktural, teori dependensia, dan teori non-klasik penentang revolusi. Teori pertumbuhan linear menurut Adam Smith menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dibagi dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, masa perburuan, masa bercocok tanam, masa berternak, masa perdagangan, dan masa perindustrian. Kelemahan teori ini dilihat dari aspek persaingan pasar di dunia nyata yang tidak terlalu sempurna, dan asumsi menabung tidak tepat jika ditempatkan pada kalangan pengusaha dan tuan tanah. Teori pembangunan Karl Marx, evolusi pembangunan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama feodalisme, yang kedua kapitalisme, yang ketiga sosialisme. Menganut konsep golongan masyarakat, tuan tanah dan pekerja adalah hal yang mendasar bagi teori ini. Selain itu, dikenal juga istilah nilai lebih, selisih antara produktivitas buruh dengan tenaga buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah. Kelemahan dari teori ini yaitu konsep nilai lebih terlalu kaku dan revolusi bukan satu-satunya cara untuk merubah kesejahteraan buruh. Tahapan pertumbuhan menurut Rostow diantaranya sebagai berikut. 1. Perekonomian tradisional. 2. Prakondisi tinggal landas. 3. Tinggal landas yaitu artinya investasi produktif yang berjumlah 5-10% dari PDB. Yang keempat yaitu ada tahap menuju kedewasaan, yaitu munculnya tenaga terdidik, perubahan watak pengusaha, dan masyarakat jenuh terhadap industrialisasi. Yang kelima ada tahap konsumsi masa yang tinggi, di mana perubahan pendekatan penawaran menjadi permintaan. Kelemahan dari teori Rostow diantaranya yang pertama, ada pertanyaan mengenai semua negara harus membangun tahapan-tahapan tersebut. Yang kedua, peranan hutang luar negeri belum dimasukkan ke dalam tahapan-tahapan tersebut. Yang ketiga, banyak LDCs yang belum dapat lepas landas atau mencapai kedewasaan maupun investasi asing besar-besaran. Yang keempat, banyak negara yang telah mengabaikan perkembangan institusi, organisasi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk industrialisasi. Selanjutnya ada teori perubahan struktural, di mana teori ini menitik beratkan pada mekanisme perubahan transformasi pada negara berkembang, di mana yang semula lebih bersifat subsisten dan fokus kepada sektor pertanian, kini bergeser kepada sektor modern dan industri. Teori dependensia membahas ketergantungan negara miskin terhadap negara maju. Menurut Mudrajat pada tahun 2010, ketergantungan negara miskin terhadap negara maju ada 3 hal, yaitu yang pertama yaitu ketergantungan kolonial, yakni masalah perdagangan. Yang kedua ada ketergantungan industri keuangan yang didominasi dengan modal asing. Yang ketiga ada ketergantungan teknologi industri seperti perusahaan MNC. Kelemahan teori ini yaitu menitik beratkan keterbelakangan yang disebabkan adanya hubungan antara negara maju dan negara miskin. Teori neoklasik. Teori ini menjelaskan bahwa teori neoklasik penentang revolusi. Teori ini menjelaskan bahwa adanya keterbelakangan negara miskin bukan karena faktor eksploitasi negara maju, akan tetapi lebih ke masalah intern dari negara miskin. Yang pertama korupsi, yang kedua kesalahan alokasi sumber daya, yang ketiga campur tangan erat dari pemerintah. Ada beberapa teori pembangunan lain yang banyak diakui, antara lain teori Richardian, teori Malthus, teori Schumpeter,
Domar dan teori Haro-Domar. Sekian video presentasi mengenai teori-teori pembangunan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.